Sejarah kemerdekaan Indonesia. Sebagai masyarakat Indonesia, pasti sudah tahu, setiap tanggal 17 Agustus dijadikan sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia, di mana Indonesia untuk pertama kalinya memerdekakan diri dari kejamnya penjajahan. Soekarno sebagai Presiden pertama Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada 1945. Bukan hal mudah untuk memproklamasikan sejarah Indonesia. Ada sejarah panjang dan juga tumpah darah yang telah dirasakan oleh pendahulu kita. Berikut ini sejarah yang memutuskan tanggal 17 Agustus menjadi Hari Kemerdekaan Indonesia. Sebuah bom atom dijatuhkan di atas kota Hiroshima, Jepang, dan Amerika Serikat mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang di seluruh dunia. Sidang BPU PKI, nama ini diganti menjadi PPKI, Panitia Persiapan Indonesia. Soekarno, Hatta, dan Regimen Widyodiningrat diterbangkan ke Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka juga dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang menuju kehancuran. Tetapi Jepang juga menginginkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus. Sementara itu, di Indonesia, Sultan Syahrir telah mendengar berita di radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Syahrir memberitahukan pada penyair Hairil Anwar bahwa bom atom dijatuhkan di Nagasaki dan Jepang telah menerima ultimatum dari sekutu untuk menyerah. Jepang melalui Marsekal Terauchi di dalam Vietnam mengatakan kepada Soekarno, Hatta, dan Regimen bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat dilaksanakan dalam beberapa hari. Saat Soekarno, Hatta, dan Regimen kembali ke tanah air dari darat 200 km di sebelah timur laut dari Salagun, Syahrir mendesak agar Soekarno memproklamasikan kemerdekaan karena menganggap hasil pertemuan di darat sebagai tipu daya busuk Jepang. Soekarno belum yakin bahwa Jepang memang telah menyerah dan proklamasi kemerdekaan RI saat itu dapat menimbulkan tumpah darah yang sangat besar serta berakibat sangat fatal jika para pejuang Indonesia belum siap. Jepang menyerah kepada sekutu. Tentara dan angkatan laut Jepang masih berkuasa di Indonesia karena Jepang telah berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia ke tangan Belanda. Setelah mendengar desas-desus Jepang bakal berlutut, Soekarno dan Hatta mendatangi penguasa militer Jepang Unsai untuk memperoleh konfirmasi di kantor
tidak menyambut kedatangan mereka dengan ucapan selamat atas keberhasilan mereka di darat. Sambil menjawab ia belum menerima konfirmasi, masih menunggu instruksi dari Tokyo. Perundingan antara golongan muda dan golongan tua dalam penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung pukul 2 sampai 4 dini hari. Teks proklamasi ditulis di ruang makan Laksmi di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno sendiri. Hadir Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Atas nama bangsa Indonesia, teks proklamasi Indonesia diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno di Jalan Kebangsaan Timur. Pada pukul 10 pembacaan teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno. Kemudian disusun pengibaran bendera merah putih yang telah dijahit Ibu Fatmawati dan Indonesia pun dinyatakan telah